Ya, dilanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kita gunakan ya contoh dari limit dan offset. Ini digunakan untuk membatasi jumlah baris yang ditampilkan dalam select. Nah, contohnya menampilkan 3 baris pertama menggunakan select from nasabah order by ID nasabah limit 3 gitu. Nah, kita coba terapkan di payment admin ya. Masuk ke SQL. Nah, kita eksekusi. Nah, jadi limit ini mengeksekusi untuk menampilkan hanya tiga data yang ditampilkan, 3 baris gitu dalam data yang keseluruhan. Jadi ini cukup mudah dipahami. Kemudian menggunakan offset ya, menampilkan 2 baris setelah lewati 2 baris pertama. Jadi ada ini seperti melompat seperti itu, lompatan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang tampil 3 dan 4. Jadi yang 1, 2 kan tidak dihitung, kemudian masuk ke 3 dan 4 yang dieksekusi seperti itu. Kemudian ada cross join ya, untuk kita bisa menggabungkan beberapa tabel untuk ditampilkan. Itu menggunakan pilihan join gitu ya. Fungsinya ada join, ada cross join, inner join, kemudian ada distinct, ada alias juga, right outer join, ada left outer join ya, ada full outer join dan inner face outer untuk perbandingannya, dan multiple join ini menggabungkan lebih dua tabel. Dan ini ya bisa kita kehendaki seperti apa nanti gitu kan, karena dalam database kan cukup, kalau yang semakin besar cukup kompleks. Nah, maka kita perlu menggabungkan tabel-tabel yang terpisah. Misalnya kita ingin menampilkan beberapa data dalam satu tampilan tapi dia tabel terpisah, kita bisa menggunakan join. Nah, nanti pada tugas yang ada itu teman-teman bisa mengeksplorasi dari join ini tadi ya, untuk ininya bahan mengeksplornya. Jadi kan di tugas itu ada misalnya ya, tampilkan nama nasabah, berarti dari tabel nasabah, alamat ada di tabel nasabah juga, jenis transaksi dan jumlah. Ini kan dari tabel berarti transaksi gitu ya. Jadi ada 2 tabel yang dijoinkan, atau kita harus memahami juga syarat penjoinan dan juga relasi tabelnya seperti apa. Jadi ada tabel yang terhubung itu harus dijoinkan juga untuk memenuhi syaratnya agar bisa terpanggil data yang kita inginkan. Nah, kita coba berapa ya, tidak semua, nanti teman-teman bisa coba sendiri di tempatnya masing-masing untuk yang join ini. Kita coba yang sederhana. Nah, misalnya menggabungkan semua record dari tabel pertama dengan semua record di tabel kedua. Nah, jadi akan ada ini ya, pengulangan data dalam pemanggilan itu kalau tidak kita atasi. Nah, makanya ada yang namanya redundansi data dalam database. Makanya dalam join itu ketika masuk ke tahapan selanjutnya kita harus menemukan cara bagaimana redundansi data bisa diminimalisir seperti itu. Kita coba untuk selanjutnya. Nah, select from rekening cross join cabang bank gitu ya. Jadi ada 2 tabel rekening dan cabang bank gitu ya, yang akan dijoinkan. Kita coba. Nah, jadi sini ya sudah terlihat tabel rekening kan isinya nomor rekening dan seterusnya ya, dan cabang bank juga kode cabang dan seterusnya. Nah, ini yang dijoinkan, ada 2 tabel ini kan isinya, tapi ada redundansi data di dalamnya sehingga datanya menjadi ganda ya, lebih dari 1, padahal datanya kan tidak sebanyak ini. Ini bisa kita tambahkan semuanya, bisa lebih banyak gitu. Nah, bisa berapa ini, banyak sekali. Jadi masing-masing itu punya duplikatnya. Nah, itu yang perlu kita atasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam pembelajaran kita seperti itu. Nah, coba cukup di pembelajaran, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kalau ini dipelajari, nanti bisa lebih dalam untuk pengetahuannya. Itu yang cross join. Kemudian inner join menghubungkan 2 atau lebih tabel berdasarkan atribut penghubung ya. Metodenya 1 bisa menggunakan
using cabang bank seperti itu. Metode kedua, kita coba yang metode mana ya, metode 2 dulu, kita coba. Di select from rekening, inner join cabang bank on rekening cabang bank sama dengan cabang bank kode cabang. Jadi apa yang ingin kita akses tertentu ya, tidak semuanya diakses, itu perlu didetailkan. Nah, misalnya kan di sini on rekening kode cabang, berarti kan yang diakses kode cabang pada tabel rekening, dan di cabang bank yang diakses juga kode cabangnya, seperti itu. Jadi perlu teman-teman jeli juga yang melihat di dalam database-nya untuk nama fieldnya itu sudah benar atau belum, seperti itu. Nah, ini ada kesalahan, coba kita cek lagi, kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa. Jadi ini ya, harus detail terkait atributnya sudah benar atau belum, pengetikannya, tanda petiknya, kalau dia string dan lain-lain juga harus perhatikan. Ini kita joinkan ada dua ini ya, tabel rekening dan cabang bank. Nah, jadi nomor rekening, kode cabang dalam tabel ini tampil gitu ya. Misalnya nomor rekeningnya ini, kode cabangnya ini, kode cabangnya juga tampil ya, berarti dua ya, ada dua kode cabang di dalam sini, seperti itu. Kode cabang di dalam tabel rekening dan juga kode cabang dalam tabel cabang bank, seperti itu. Ini kurang lebih sama ya. Bisa teman-teman coba, nanti kalau ada error bisa di otak-atik sendiri ya, mungkin ada kesalahan dalam pemanggilannya. Jadi ada alur yang ini ya, harus dipahami juga. Jadi kita memanggil itu panggil yang primary key-nya ya, foreign key-nya itu yang dipanggil dalam sebuah tabel gitu. Itu yang menjadi kunci dalam pemanggilan tabel yang lain, seperti itu. Kemudian distinct ya, distinct ini ya, ada informasi yang berulang. Untuk menghilangkan pengulangan tersebut kita bisa menggunakan distinct. Ini untuk menghilangkan pengulangannya sederhana ya. Kalau untuk yang lebih lanjut, yang lebih dalam, kita bisa menggunakan metode lainnya, seperti itu. Kita coba dulu untuk yang distinct. Select distinct, nama nasabah, nama alamat nasabah, from nasabah, natural join nasabah has rekening. Ini ya, tampilnya langsung ya, hanya jumlah data yang ada. Saya hanya membutuhkan 5 data, jadi ini keseluruhan data, nama nasabah, alamat nasabah, seperti itu. Jadi tidak ada tampilan lain, nomor rekening, kemudian nomor nama banknya dan lain-lain, tidak ada, seperti itu. Coba kita lihat perbedaannya dengan ini menggunakan distinct ya, kemudian menggunakan natural join, seperti itu. Tadi menggunakan distinct dan natural join, kalau yang kedua kita coba menggunakan natural join saja tanpa distinct. Nah, ini ya, bisa tampilnya lebih banyak, seperti itu. Nah, ada berapa baris, seperti kan kita bisa hitung. Kalau satu data itu datanya ada 5 dikali berarti 5 bisa 25, seperti itu yang tampil, atau 35 malah, hanya lebih banyak jadinya. Itu perbedaan kalau kita menggunakan distinct dan tidak. Tuh. Nah, kemudian ada right outer join. Nah, ini bisa menampilkan tabel pertama sisi kiri dengan tabel kedua sisi kanan serta semua record ya. Nah, kita coba untuk right outer join. Jadi tabel pertamanya sebelah kiri, tabel keduanya sebelah kanan. Nah, tabelnya berarti di sini ada tabel rekening dan tabel cabang bank, seperti itu. Dua ya, tapi tetap ada redundansinya karena kita belum masuk ke dalam penanganan redundansi, seperti itu. Ada left juga. Left ini berarti kalau tadi right di kanan, berarti yang left ini tabel pertamanya sisi kiri, tabel kedua sisi kanan serta semua record ya.
jadi kurang lebih gini ya, seperti pasangan seperti itu. Jadi ada saling melengkapi antara right dan left seperti itu. Nah, kurang lebih sama ya, cuman beda posisi ini ya. Tadi ini di kanan, sekarang di kiri seperti itu. Oke, kemudian kita coba lagi full outer join, menampilkan hasil join pertama dengan tabel kedua serta semua record. Jadi semua tabel ya full ya ditampilkan. Nah, kalau ini kita lihat natural itu berarti ada kesalahan ininya dalam kata ini gitu. Ini kan ada keterangannya, karena kunci tidak dikenal. Coba kita hapus. Nah, coba dulu sudah bisa atau belum. Nah, ini ada kesalahan, berarti ada yang kurang pas seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, full join bisa untuk mengganti yang tadi. Jadi kurang lebih aja gitu ininya tampilannya. Nah, itu teman-teman bisa ini ya, pahami untuk eksekusi dan fungsi-fungsi dan penggunaannya. Kemudian yang terakhir satu lagi ada ini perbandingan ya. Kalau dalam inner itu tampilkan hasil tabel join yang berhasil, itu semua record yang berhubungan dengan tabel. Dalam outer itu menampilkan hasil dari inner join, outer juga menampilkan semua record yang tidak berhubungan. Jadi semua record ditampilkan dibandingkan inner itu yang berhubungan, sedangkan outer tidak berhubungan. Dan yang terakhir ada multiple join. Ini untuk lebih dari 2 tabel, tinggal diteruskan saja joinnya atau apa saja yang ingin digabungkan seperti itu. Nah, misalnya kita coba ini ya, select from nasabah, natural join, nasabah rekening, natural join rekening. Nah, ini bisa ya kita lihat. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, 3 tabel yang kita tampilkan di sini. Tabel nasabah, nasabah rekening, dan rekening itu sendiri. Multiple ya, jadi lebih dari 2 tabel yang digabungkan. Nah, ini nanti untuk ini juga bekal kita untuk mengetahui gimana cara mengeksekusi atau mencari dengan kondisi yang berbeda seperti itu. Kemudian masuk ke praktikumnya ya, masuk ke langkah-langkah latihannya yang lain. Langsung saja kita coba, misalnya ini gampang ya, ini ya, langsung saja ke teman-teman bisa coba sendiri yang ini. Nah, kalau di tempatnya coba diketik ya, agar ini ya terbiasa dan tahu mana isi tabelnya, mana hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya ada keliru, ada salah, itu kan jadi harus ini jeli. Kalau tidak diketik nanti teman-teman akan kesulitan. Saya hanya memberikan langkah praktisnya. Nah, misalnya kita seperti di layar memanggil rekening, nomor rekening ya. Jadi tabel rekening dengan di dalamnya kita pegang nomor rekening, nomor nasabah, dalamnya nomor nasabah, dan seterusnya seperti itu. Ini berapa tabel ya? 1, 2, kemudian 3 tabel. Dengan kondisi ada where-nya, kemudian ada and juga, berarti kondisinya lebih banyak ya syarat-syaratnya, dan diurutkan berdasarkan nama nasabah seperti itu. Nah, ini kan tampilnya lebih sederhana ya. Jadi ini juga salah satu script query untuk mengurangi redundansi data tadi. Tapi kita harus tahu alur database kita seperti apa, alur hubungan relasi antar database seperti apa. Ini kan cuma tampil cuman ini ya, 2, 4, 6 data seperti itu. Jadi dia tampil nomor rekeningnya, nama nasabah, dan alamat nasabah. Nah, tapi dia harus ini melewati tabel-tabel yang ada karena saling berhubungan di antara tabel tersebut. Kita lanjut yang lainnya.
terakhir. Nah, tampilkan nomor rekening, nama nasabah, dan jumlah saldo untuk semua rekening yang dimiliki oleh nasabah. Urutkan berdasarkan nama nasabah. Nah, kodenya seperti ini. Nah, untuk tugasnya nanti teman-teman bisa edit dari sini, bisa maksudnya dari skrip yang ada ini, bisa buat latihan, bisa buat referensi, menentukan seperti apa logika pemanggilan dari tugas ini seperti itu. Nah, kerjakan yang paling mudah dulu nanti ya, bisa dicoba-coba dulu, kalau ada kesalahan coba lagi, cari sampai ketemu otak-atik gitu lah ya, dari mana yang harus dibenahi. Nanti pelan-pelan biasanya ketemu kalau kita sering mencoba. Nah, ini ya, coba kita eksekusi. Nah, ini tabelnya ada nomor rekening, tabel rekening, nasabah, dan rekening. Jadi ada dua tabel yang ditampilkan, tapi dia tetap harus berhubungan dengan nasabah khas rekening, karena ini salah satu yang mengikat mereka gitu. Nasabah khas rekening, nasabah dan rekening itu kalau ini memanggil dua ini seperti itu. Nah, yang lain juga bisa dicoba nanti, biasanya tetap ada hubungannya karena itu saling berkaitan seperti itu. Nah, ini untuk kode yang kita gunakan untuk memanggil nomor rekening, nama nasabah, dan saldonya. Itu untuk materinya dan langkah-langkahnya, semoga membantu untuk teman-teman bisa ini ya, coba di tempatnya masing-masing. Untuk tugasnya silahkan kerjakan sebisanya ya, jadi tidak harus benar semua, yang penting teman-teman mau mencoba dan menemukan ininya langkah-langkahnya. Nanti apapun yang teman kerjakan, kalau sudah mentok ya sudah kumpulkan saja, jadi tidak harus benar semua, tapi yang penting teman-teman mau mencoba dan berusaha untuk menjawab seperti itu. Jadi tidak, kalaupun misalnya sudah hampir habis waktunya tapi ternyata tidak bisa mengerjakan, hanya bisa mengerjakan 1-2, tidak masalah. Yang penting teman-teman tetap mencoba dan ini ya, ada hasilnya seperti itu, walaupun sedikit gitu. Kalaupun tidak ketemu hasilnya tidak apa juga gitu, tetap kumpulkan saja seadanya. Yang penting teman-teman ada kelihatan mengerjakan seperti itu. Nanti kan bisa latihan terus, karena ini kan baru ini ya, pertama, nanti bisa untuk bahan belajar selanjutnya seperti itu. Saya kasih bocoran ya untuk satu nomor ya untuk jawaban nih, gitu, untuk tugasnya. Oke, yang mana ya? Nah, ini tampilkan nomor rekening, nama nasabah, dan alamat nasabah, di mana nama nasabah diawali dengan kata su gitu ya. Jadi ini clue-nya, kita harus pahami logikanya. Berarti kita tampilkan adalah dari tabel rekening, tabel nasabah, dan juga tabel nasabah juga ya, maksudnya dua tabel dari tabel rekening, tabel nasabah, dengan yang dipanggil nomor rekening, nama nasabah, dan alamat nasabah. Tapi pasti yang keluar hanya nasabah dengan nama depan su seperti itu. Coba kita ini ya, seperti apa kodenya. Nah, ini saya berikan kode langsungnya. Select rekening, nama rekening, nasabah, nama nasabah, rekening ya, saldo, from rekening nasabah, nasabah khas rekening, where nasabah, ID nasabah sama dengan nasabah khas rekening, ID nasabah foreign key, and rekening, nomor rekening sama dengan nasabah khas rekening, nomor rekening foreign key, and nama nasabah, like su ya, untuk mencari ini keterangan tertentu like ya, seperti su gitu kan. Ini contohnya su persen itu menunjukkan bahwa belakangnya terserah, jadi pokoknya depannya su, belakangnya apapun itu tetap dipanggil gitu ya. Itu cara untuk memahami logikanya. Jadi tetap harus, kenapa di sini ada nasabah khas rekening, karena antara rekening dan nasabah itu saling berhubungan, jadi tetap dipanggil ini gitu. Ibaratnya mereka ini sebagai pendukung dalam dua tabel itu gitu ya. Kita coba. Nah, mengambil hanya 3, Sutopo, Suparman, dan Superman gitu ya, dengan nomor rekening yang berbeda dan saldo yang berbeda. Nah, ini kan 3 nasabah yang terpanggil gitu. Oke, seperti itu untuk bocoran tugasnya 1. Nanti kita akan kerjakan, masih ada 4 ya. Nah, silahkan kerjakan yang sisanya sebisanya ya tadi, jadi tidak ada
tergantung teman-teman ini, tapi yang teman-teman bisa berusaha dan keras dan mau mencoba untuk mengerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin gitu ya. Nah gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga sukses, semangat untuk mencoba dan terus mencoba, karena orang bisa itu lahir dari terus mencoba ya, dan terus belajar untuk mengembangkan, tidak puas dengan apa yang didapatkan saat ini, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan, tindakan dan lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.